Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi dari kelas 4C di sini. Melalui Zoom ini kami akan mempresentasikan tugas-tugas PPB, yaitu yang terdiri dari RPP, modul ajar, bahan ajar, terus juga instrumen dan juga media pembelajaran. Nah, adapun untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Vida Fitrianingsih, beserta dengan rekan-rekan saya, ada Nivia Ayu Komalasari, Intan Kurniati, Risa Salsabila, dan juga Maulana Faiz Al-Musri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami sebelumnya mohon izin kepada Ibu Dwi Lestari MPD dan juga Ibu Novian Utami MPD untuk memulai presentasi kami. Baik, kepada operator dipersilakan untuk disiapkan. Ya, baik. Ya, jadi yang pertama kami akan mempresentasikan RPP terlebih dahulu. Nah, jadi kelompok kami mendapatkan RPP di mana di sini materi pembelajarannya yaitu tentang sistem ekskresi. Nah, di RPP ini kami sudah melakukan revisi sebelumnya karena dari RPP sebelumnya itu masih banyak kesalahan dan belum sesuai dengan ketentuan yang memang harus ada dalam suatu RPP gitu. Jadi di sini sudah kami revisi, di mana untuk bagian-bagiannya sendiri, yang pertama itu ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, dan juga KI 3. Nah, lalu setelah kompetensi inti selanjutnya yaitu ada tujuan dari pembelajaran. Nah, di mana di sini eh, model pembelajarannya yaitu problem based learning dengan tujuannya yaitu diharapkan studi didik dapat menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan juga prosesnya seperti itu. Nah, lalu setelah dari tujuan di situ ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini IPK-nya sudah sesuai, sudah kami revisi. Kemudian selanjutnya setelah dari selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Nah, jadi materi pembelajaran ini di sini terdiri atas yang pertama struktur dan juga fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Lalu ada proses ekskresi pada manusia, gangguan atau penyakit pada organ ekskresi, dan juga teknologi yang berkaitan dengan kesehatan sistem ekskresi. Nah, lanjut setelah dari materi pembelajaran, ada metode dan juga model pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini model pembelajarannya yaitu problem-based learning dengan metodenya blended learning. Kemudian ada media dan sumber belajar. Nah, di mana di sini media pembelajarannya itu melalui portal belajar, internet, WA Group, Google Meeting, Google Form, dan lain-lain. Dan sumber belajarnya ada dari buku, YouTube, multimedia interaktif, dan internet. Lalu lanjut, ada langkah-langkah pembelajarannya ini. Nah, karena tadi model pembelajarannya itu problem-based learning, jadi di sini untuk kegiatan pembelajarannya itu diawali dengan sintaks dari problem-based learning, yaitu ada suatu kasus gitu atau permasalahan. Gitu. Nah, di sini terdiri dari pertemuan ke satu, terus ada juga pertemuan kedua. Lanjut, scroll. Oke, nah di sini udah direvisi untuk kegiatan pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya itu ada penilaian pembelajaran. Nah, di sini ada terdiri dari aspek penilaian, teknik penilaian, dan juga instrumen penilaiannya. Lanjut, lanjut ke bawah. Oke, sudah. Nah, itu dia untuk RPP-nya. Jadi di sini RPP-nya sudah kami revisi dan sudah sesuai dengan ketentuan dari RPP itu sendiri. Seperti itu. Barangkali itu saja untuk pemaparan dari RPP. Mungkin bisa dilanjut ke pemaparan selanjutnya, yaitu tentang bahan ajar. Silakan.
Baik, yang selanjutnya yaitu ada bahan ajar, di mana temanya itu masih sama tentang sistem ekskresi. Nah, di halaman pertama ini ada cover bahan ajar. Next. Selanjutnya ada kata pengantar. Di bagian awal terdapat kata pengantar dari penyusun yang menjelaskan tujuan pembuatan bahan ajar ini yang berharapkan dalam pembelajaran dan pentingnya peran peserta didik sebagai pembelajaran aktif. Next. Selanjutnya terdapat daftar isi. Bagian ini itu memuat susunan topik secara sistematis, mulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka. Fungsinya untuk memudahkan kita menavigasi isi bahan ajar. Selanjutnya, nah di dalam pendahuluan ini, di dalamnya itu terdapat identitas bahan ajar seperti mata pelajaran, kelas, dan juga tujuan. Ada capaian pembelajaran juga, terus ada tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan problem-based learning, kemudian ada kompetensi dasar atau KD, dan juga indikator atau IPK juga. Bagiannya itu di mana KD dan IPK ini baik pengetahuan maupun keterampilan sebagai panduan proses belajar. Oke, next. Kemudian ada materi pembelajaran, di mana isinya itu terdapat pengertian sistem ekskresi, struktur dan fungsi organ ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Ada proses ekskresi. Next. Selanjutnya ada di bagian gangguan. Gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi. Seperti batu ginjal, kemudian ada pneumonia, dan juga diabetes. Selanjutnya ada teknologi pendukung. Teknologi pendukung ini ada 3. Yang pertama itu ada teknologi CRISPR, kemudian ada MRI, ada juga CT scan. Next. Selanjutnya di bagian F itu terdapat rangkuman. Disediakannya ini untuk memudahkan siswa memahami inti dari materi dan mengingat pokok-pokok penting dari sistem ekskresi. Selanjutnya, ada tes formatif, yaitu berisi soal-soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman, dilengkapi dengan kunci dan penjelasan juga. Selanjutnya, terdapat glosarium, di mana glosarium ini menjelaskan istilah-istilah penting seperti filtrasi, ekskresi, hingga ureter, agar siswa lebih mudah memahami makna setiap istilah dalam konteks biologis. Terus selanjutnya, daftar pustaka. Ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk merangkai modul ajar kami. Selanjutnya, yang terakhir ada penutup. Baik, itu saja presentasi dari modul ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke, sekarang pindah ke LKPD. Boleh di-share LKPD-nya? Eh, untuk LKPD kita tuh ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu menggunakan model problem-based learning. Submaterinya itu ada struktur dan fungsi organ sistem ekskresi. Nah, di dalamnya itu ada fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah. Di dalam fase 1 itu ada lembar kerja kelompok, ya nama anggota kelompok, terus wacana-wacana yang di dalamnya itu adalah kasus-kasus yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dengan ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada
apa penyebab gangguan hati yang dialami oleh Bu Erna, yang kedua itu apa dampak dari penumpuknya lemak dalam sel hati, yang ketiga itu ada bagaimana cara mencegah gangguan fungsi hati, yang keempat itu bagaimana konsumsi alkohol bisa menyebabkan sirosis hati, yang kelima itu apa akibat dari hati yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Terus ada fase kedua. Fase dua itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini ada dua, yang satu itu kumpulkan berbagai informasi dan berbagai sumber seperti buku paket. Yang kedua itu siswa buatlah ringkasan informasi dalam bentuk poster edukatif atau infografis tentang menjaga kesehatan hati sebagai organ ekskresi. Ada fase ketiga. Fase ketiga itu membimbing penyelidikan. Nah, di sini contohnya itu uji kandungan urin. Tujuannya itu untuk mengetahui kandungan dalam urin. Terus di situ ada alat dan bahan. Terus ada langkah-langkah untuk uji glukosa dalam urin. Terus pada fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Diberikan 4 pertanyaan untuk agar siswa yang telah melakukan itu paham dengan materi tersebut. Terus ada fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini siswa harus menganalisis penyelidikan menurut pendapat siswa tersebut. Yang kedua itu berdasarkan hasil analisis penyelidikan menurut pendapat siswa tersebut. Terus berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, siswa membuatkan kesimpulan tersebut. Oke, kita pindah ke LKPD yang kedua, pada pertemuan yang kedua. Oke, sekarang kita ke pertemuan kedua, yaitu LKPD yang modelnya itu masih sama dengan yang pertemuan ke-1, yaitu Problem Based Learning. Subtemanya itu gangguan pada sistem ekskresi, yaitu diabetes mellitus. Nah, pada fase ke-1 itu, diberikan gambar. Di sini ada gambar makanan yang manis dan alat ukur gula darah. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah makanan tinggi gula dapat menyebabkan diabetes mellitus? Nah, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu mengorganisasikan siswa belajar. Nah, di sini ada artikel tentang permasalahan terkait dengan diabetes mellitus. Terus kita ke fase ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Nah, di sini tuh ada beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan untuk agar siswa itu paham dengan artikel yang ada di slide sebelumnya. Terus kita pindah ke fase keempat. Fase keempat itu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Nah, siswa itu disuruh untuk membuat hasil karya, yaitu sebuah PPT ataupun semacamnya, yang akan dipresentasikan ke siswa yang lain. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini tuh siswa membuat kesimpulan tentang hasil kerja mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Boleh di-share untuk media pembelajaran yang pertama. Maaf, Nipi, yang pertama itu yang foto atau yang PPT? Yang poster. Oh, oke. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk media pembelajaran LKPD pertama kami, ini menggunakan media dalam bentuk poster visual yang menarik dan tentunya informatif ya. Ini tujuannya itu untuk membantu peserta didik dalam memahami fungsi masing-masing organ ekskresi dalam tubuh manusia. Nah, di poster ini itu terdapat 4 organ utama yang ditampilkan dalam media ini, yaitu ada ginjal, hati,
paru-paru, dan juga kulit. Nah, di setiap bagian pada media ini itu dilengkapi dengan gambar yang ilustratif beserta penjelasan yang singkat sehingga mudah dipahami oleh siswa, terutama pada jenjang SMA. Selanjutnya, kita pindah ke media pembelajaran yang kedua untuk pertemuan yang kedua. Boleh di-share? Ya, jadi untuk media pembelajaran LKPD kedua ini, kami menggunakan media dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Nah, di dalam PPT ini kami membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi manusia. Materi dimulai dengan pengenalan organ ekskresi, lalu dilanjutkan dengan pembahasan gangguan yang dapat terjadi. Ya, seperti batu ginjal, pneumonia, kemudian diabetes mellitus. Ya, lanjut. Ya, next. Di bagian akhir ini kami tampilkan pula teknologi pengobatan terkini seperti CT scan dan cluster regularly interspace palindromic repeat atau CRISPR-Cas9 yang digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi gangguan tersebut. Nah, materi ini disajikan secara ringkas dan ilustratif dan tentunya sehingga mudah siswa dalam memahami konsep gangguan sistem ekskresi ini. Harapan kami semoga media ini itu bisa menjadi alat bantu yang efektif dalam proses belajar mengajar, terutama untuk memvisualisasikan fungsi organ ekskresi secara menyeluruh dan terintegrasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kisi-kisi, rubrik penilaian, dan juga instrumen penilaian pada mata pelajaran sistem ekspresi kelas 12 SMA. Maaf, ini seharusnya kelas 12, tapi kami kurang tambahin ini, jadi yang benar itu kelas 12. Jadi sini ada cover. Terus di sini untuk penilaian evaluasi pembelajaran sendiri itu terbagi menjadi 3 penilaian, yaitu ada penilaian psikognitif, penilaian afektif, dan juga penilaian psikomotor. Untuk penilaian pertama itu ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur dan juga mengevaluasi kemampuan berpikir, memahami, dan juga memahami pengetahuan. Penilaian ini tuh berfokus pada kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran, mengingat fakta dan konsep, menerapkan pengetahuan dalam situasi baru, menganalisis informasi, dan juga menggabungkan ide-ide, serta melakukan evaluasi. Dari penilaian kognitif ini, yang pertama itu ada kisi-kisinya itu teknik penilaiannya dengan tes tertulis. Bentuk soalnya pilihan ganda yang dapat diakses melalui link Google Form ini. Di sini juga sudah ada KD, materi, IPK, indikator soal, dan juga nomor soal yang sudah sesuai dengan penilaian kognitif. Materinya itu ada organ sistem ekskresi, ginjal, proses pembentukan urin, ekskresi melalui paru-paru, gangguan sistem ekskresi batu ginjal, deteksi penyakit paru-paru, struktur dan fungsi nefron, ekskresi melalui kulit, fungsi hati dalam ekspresi, diagnostik sistem ekspresi, dan juga bioteknologi modern. Lalu yang kedua ini ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya ini kami menggunakan 10 soal dan di sini sudah ada kunci jawabannya juga dengan masing-masing setiap soal itu dua skornya itu 2 gitu. Jadi nantinya perhitungannya itu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor total dikali 100. Jadi skor maksimal yang didapat jika memang benar semua itu dapat 100. Ini ada instrumen penilaian, jadi nanti siswa diharapkan untuk mengisi nama, nomor absen kelas, dan juga di sini ada petunjuk pengerjaannya. Di sini juga ada soal-soal yang tadi, yang 10 soal tadi gitu. Selanjutnya, lanjut ke penilaian afektif yang kedua ya. Penilaian afektif ini adalah penilaian dengan mengukur aspek sikap, emosi, dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik dalam konteks pembelajaran gitu. Di sini kami menggunakan
7 aspek yang dinilai dengan kriteria dan juga indikator. Untuk aspeknya itu ada jujur, disiplin, santun, peduli, yang mencakup gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan juga proaktif. Untuk proaktif sendiri itu berarti siswa ini aktif dan memiliki inisiatif dalam berdiskusi maupun dalam kegiatan pembelajaran. Jikalau jujur itu, siswa tidak mencontek dan berkata jujur dalam mengerjakan tugas atau berdiskusi. Disiplin itu siswa datang tepat waktu dan juga mentaati aturan, mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Santun, siswa berbicara dan bersikap sopan terhadap guru serta teman. Peduli, siswa menunjukkan perilaku peduli yang mencakup sikap-sikap yang tadi. Bertanggung jawab, siswa menyelesaikan tugas dan menerima konsekuensi. Responsif, siswa cepat tanggap terhadap instruksi, pertanyaan, dan juga situasi. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Di sini ada satuan pendidikannya itu untuk SMA atau MA, kelasnya itu kelas 12 semester ganjil. Aspek yang dinilai, di sini ada aspek yang dinilai, kriteria, jenis skala, dan juga peskoran. Untuk aspek yang dinilai dan juga kriteria indikator itu yang sudah saya sebutkan tadi. Kami di sini menggunakan skalanya itu 1 sampai 3, di mana pedoman penskorannya ini, jikalau 3 ini memang sangat terbaik gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalkan jujur itu tidak mencontek dan selalu jujur, 2 itu kadang mencontek atau tidak jujur, skor 1 sering mencontek atau tidak jujur. Dan yang lain pun begitu. Jadi 3 itu selalu 3 itu dia melakukan dengan baik gitu, 2 itu kadang melakukan kadang tidak, dan skor 1 itu tidak melakukan gitu atau melanggar. Dengan penilaiannya itu total skor dikali 21, total skor dibagi 21 dikali 100. Dan ini ada instrumen penilaiannya. Jadi nanti pada saat pembelajaran, guru memberi checklist di kolom item pada afektif di bawah ini gitu. Di sini ada nama siswa juga dengan aspeknya ada 7 yang diamati. Lalu di sini ada jumlah skornya. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini adalah proses penilaian dengan mengukur dan juga mengevaluasi kemampuan fisik dan keterampilan motorik seseorang setelah menerima pembelajaran ataupun instruksi. Penilaian ini berfokus pada kemampuan siswa untuk melakukan tindakan fisik, gerakan, ataupun keterampilan praktis yang telah dipelajari. Eh, untuk penilaian psikomotorik ini terdapat tekniknya itu non-tes, dengan bentuk penilaian itu praktikum dengan cara menyajikan laporan hasil praktikum uji kandungan glukosa pada urin. Instrumen psikomotor ini mencakup di sini ada kriteria penilaian, ada indikatornya juga, dan juga ada skor yang tadi. Di sini dibagi skor total dikali 100. Jadi skor maksimal yang diperoleh oleh siswa itu nantinya adalah 100. Itu dia mengenai tentang penilaian oleh siswa gitu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman kelompok 3 yang sudah memaparkan. Baik, itu dia untuk pemaparan perangkat pembelajaran yang sudah kelompok 3 buat. Mohon maaf jika jauh dari kata sempurna. Semoga dari Ibu Dwi Lestari dan juga Ibu Noviani Utami berkenan untuk memberikan penilaian dan juga masukan untuk perangkat pembelajaran yang sudah kami buat. Mungkin itu saja untuk pemaparannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami mohon izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.